Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dulur-dulur semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan film, buat yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu channel ini, supaya makin berkembang biak dengan baik, lalu klik tombol loncengnya, agar ketika channel ini mengupload video baru, akan langsung ada di berandamu lur, dan jangan lupa pula like, komen dan share, agar hubungan kita semakin erat. Tanpa banyak pacapa, langsung aja kita preteli film ini karena besok saya harus ke Brazil untuk minum kopi sama Ronaldinho. Pada zaman dulu, di Joseon atau Korea kala itu, ada seorang pembunuh bayaran yang tak pernah gagal menjalankan tugasnya. Dia bernama Inan, tidak ada yang tahu untuk siapa dia bekerja, namun targetnya pasti selalu is dead. Suatu malam dia menarget seorang bangsawan, namun ternyata targetnya sudah tahu bahwa Inan akan datang, dia pun menyewa pengawal untuk melindunginya, tapi Inan dengan kemampuannya yang hebat, dengan mudah membabat semua pengawal itu, tanpa berkeringat lur. Kini tinggallah si bangsawan sendirian, dia memohon ampun supaya Inan jangan membunuhnya, tapi Inan seorang profesional, tanpa banyak cincong dibunuhlah si bangsawan itu. Namun setelah membunuh targetnya, Inan terkena serangan jantung. Sehingga dia pun berobat ke tabib. Setelah tabib memeriksanya, si tabib menggelengkan kepalanya dan bertanya sejak kapan Inan mengalami gejalanya. Inan menjawab sudah lama. Si tabib kemudian berkata bahwa pembuluh darah Inan tersumbat dan jantungnya berdebar-debar. Cie. Si tabib lalu berkata bahwa Inan tidak boleh bertempur jika ingin hidup lebih lama, dan tidak boleh melakukan perkembangbiakan dengan wanita. Inan kemudian meminta penawar penyakitnya namun tabib berkata tidak ada. Si tabib kemudian berkata lagi bahwa ramuan Mawangco di Gunung Jangnim mampu menyembuhkan penyakit Inan, namun si tabib sendiri tidak yakin ramuan itu ada atau tidak. Inan lalu berniat untuk membunuh tabib tersebut, namun si tabib berkata bahwa tugas tabib selain menyembuhkan pasien, adalah menjaga rahasia pasien. Si tabib kemudian masuk ke dalam rumahnya dan mengambil beberapa obat pereda untuk Inan. Lalu dia memberikannya kepada Inan dan berkata agar jangan meminum obat itu sekaligus, karena jantung Inan bisa meledak. Ketika penyakit Inan kambuh saja obat itu boleh diminum. Sekitar setahun kemudian, di dekat Gunung Jangnim di sebelah utara Joseon, Inan tertidur di beranda rumah, entah itu rumah siapa, tanpa sadar, dia dikerumuni oleh segerombolan anak-anak, namun anak-anak itu ternyata mencuri semua barang milik Inan, termasuk pedang naga puspa milik Inan. Sebelum Inan menyadarinya, semua barang miliknya telah raib. Inan pun berjalan terus ke utara melewati kampung-kampung, dia tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Lagi enak-enaknya berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat perempuan yang diganggu oleh 3 lelaki, tapi Inan sekali lagi tidak mempedulikannya. Perempuan itu pun tidak tinggal diam diganggu terus-menerus, hingga dia menempeleng salah satu dari laki-laki itu. Laki-laki itu pun marah dan mau menempeleng balik perempuan tersebut, namun Inan segera mencegahnya. Inan menawarkan uang kepada para laki-laki itu agar tidak mengganggu perempuan tersebut, namun Inan lupa bahwa semua uangnya telah dicuri. Maka Inan pun bicara ngelantur agar wanita itu tidak diganggu, tapi belum sempat Inan berbicara panjang lebar, para laki-laki itu langsung menghajar Inan habis-habisan. Inan pun hanya pasrah dirinya digebukin. Setelah insiden tersebut, Inan dibawa oleh perempuan tadi ke rumahnya. Inan pun disuguhi sup oleh perempuan tadi. Setelah dia mencicipinya, dia kaget bukan main, karena sup buatan perempuan itu ternyata enak pol. Karena saking enaknya, Inan minta tambah sup lagi, sampai habis 5 mangkok. Ketika Inan mau membayar sup yang telah dimakannya, perempuan tadi malah menyuruhnya untuk mengantarkan sup kepada pelanggan. Inan kaget, tapi dia nurut saja saat perempuan itu menyuruhnya. Setelah itu perempuan tadi menyuruh Inan untuk mengelap meja dan kursi pelanggan. Inan kembali kaget dan heran, tapi dia kembali menuruti perintah perempuan tersebut. Dia mengelap meja dan kursi pelanggan dengan hikmat. Setelah itu Inan kembali untuk mengatakan dia akan bayar tapi di lain waktu alias ngutang. Tapi perempuan itu lagi-lagi menyuruhnya mengantarkan sup kepada pelanggan yang lain. Dengan perasaan kaget yang tidak sembuh-sembuh, Inan melaksanakan perintah perempuan tersebut untuk kesekian kalinya. Sampailah rasa capek menyerang Inan,
dia pun duduk sambil termenung di belakang dapur. Tiba-tiba perempuan tadi mendatanginya dan menyuruhnya untuk membelah kayu bakar jika ingin makan malam di tempat tersebut. Inan kembali kaget dan shock. Dengan perasaan apes dan nestapa, Inan mengumpulkan tenaganya dan berusaha konsentrasi, lalu ia pun mulai membelah kayu bakar. Saat warung perempuan itu sudah tutup, tiba-tiba datang dua orang laki-laki ke tempat itu. Inan merasa dua orang itu berbahaya, namun dia diam saja. Mereka memesan makanan yang lezat. Maka si perempuan pun menyediakan sup ayam syaitan kepada kedua orang itu, karena makanan itulah yang paling lezat di warung tersebut. Tak heran kedua orang itu pun makan dengan lahap seperti orang kesetanan. Sementara Inan, perempuan tadi dan anaknya hanya bengong melihat mereka makan. Setelah selesai makan, salah satu dari dua orang itu memanggil anak dari perempuan tadi. Si anak pun menghampiri orang tersebut dengan tatapan menyipit tapi agak tajam. Kemudian orang itu pun membayar dengan uang receh yang ada darahnya, sehingga membuat anak tadi naik pitam dan menusuk orang tersebut. Inan kaget melihat hal itu, tapi tusukan si anak tadi berhasil ditangkap oleh orang tersebut sehingga tidak sampai menusuknya. Orang itu geram dan heran dengan perbuatan anak itu, lalu mendorongnya sehingga anak itu pun terjatuh ke belakang. Sementara ibu anak itu lebih kaget lagi. Dia memohon-mohon agar anaknya jangan diapa-apakan karena anaknya tidak tahu apa-apa dan masih bodoh, dan si ibu rela melakukan apapun asalkan anaknya selamat. Mendengar itu, orang itu pun menyuruh anak buahnya untuk memotong tangan anak tadi. Tentu saja ibu dari anak itu menjerit-jerit agar hal itu jangan dilakukan, dan si ibu disuruh untuk menyaksikan proses pemotongan tangan anaknya tersebut. Ketika tangan anak itu sudah mau dipotong, tiba-tiba Inan datang dengan pisau dapur dan menahan laju pedang dari anak buah orang tadi, sehingga tangan anak itu pun terselamatkan. Si anak buah orang tadi tidak menyangka Inan mampu menghalangi pedangnya dengan pisau dapur, namun dia mengolok Inan karena menggunakan pisau untuk menghadapinya. Si Inan pun mengeluarkan sedikit jurusnya dengan cepat dan mematahkan pedang anak buah orang tadi, sehingga orang itu pun kesal dan langsung menyerang Inan, tapi dengan mudah Inan merobohkan orang itu hanya dengan pisau dapur. Melihat itu, ketuanya seperti tidak percaya Inan melumpuhkan anak buahnya dengan sangat mudah. Dia pun mengambil pedangnya sambil berkata kau ini apa, dan dia pun menyerang Inan dengan pedangnya. Tapi Inan lebih cepat dalam mengantisipasi lawannya tersebut, dan lawannya langsung mati karena tersembelih oleh pisau dapur yang digunakan Inan. Melihat ketuanya mati dengan cara yang mudah, anak buahnya yang sudah tidak bisa berdiri mencoba melarikan diri dengan cara ngesyot. Tapi Inan tidak membiarkan orang itu melarikan diri, dia menghampirinya dan membunuh anak buah orang itu. Sehingga tewaslah kedua orang bejat itu di tangan Inan. Singkat cerita, di malam berikutnya, kediaman perempuan penjual sup didatangi oleh gerombolan yang mana gerombolan tersebut adalah orang-orang suruhan Ibang, yaitu pejabat yang memerintah di daerah tersebut Lur. Namun si Ibang ini orangnya licik, meskipun badannya pendek tapi otaknya encer Lur. Ya namanya pejabat kan harus pintar Lur, pintar mengelabui, pintar memperdaya, pintar menipu, pintar berkata-kata, pintar korupsi, dan pintar-pintar yang lain, kan begitu Lur. Ibang datang ke kediaman tersebut untuk membicarakan sesuatu kepada Inan. Ternyata Ibang tahu Lur, bahwa Inanlah yang membunuh dua orang di malam sebelumnya, yang mana salah satu dari mereka adalah adik dari ketua bandit di Gunung Jangnim yang bernama Baikga. Untuk diketahui, Baikga adalah ketua bandit yang bermarkas di Gunung Jangnim, namanya bandit Lur, kerjanya yang merampok, membunuh, memperkosa, dan kerjaan-kerjaan yang lain yang meresahkan tentunya. Selain bandit, Baikga merupakan bandar opium di daerah tersebut Lur. Dan si Ibang ini ternyata bekerja sama dengan Baikga Lur. Dan kedatangan Ibang ternyata menyuruh Inan untuk membunuh Baikga, dengan mengiming-imingi Inan dengan ramuan Mawangco, yaitu obat untuk penyakit yang diderita Inan Lur. Inan terpaksa menerima tugas tersebut karena Cilbok, anak dari perempuan penjual sup ternyata diculik oleh Ibang Lur. Sebelum Inan menjalankan misi itu, dia bertanya tentang Ibang dan Baikga kepada temannya. Temannya pun menceritakan bahwa Ibang lahir di Seoul, dia kemudian menjadi pejabat di Anbyon. Diam-diam Ibang mengendalikan pendekar pedang, dia juga pernah menjalankan bisnis judi, dan sekarang dia menjual opium. Dia membuat orang-orang terjerat hutang Lur, sehingga dia dengan mudah merampas dan menjual tanah rakyat. Dia juga mengancam hakim Lur, sehingga hakim pun tak berkutik. Dan Baikga juga bandit yang kuat, dia sering mengancam Ibang untuk menghentikan pasokan opium, sehingga dari situlah Ibang ingin Baikga mati Lur. Intinya, Ibanglah sebenarnya penguasa daerah tersebut Lur. Malam harinya, Inan pun langsung beraksi, dia menyusup ke sarang bandit Baikga.
Dengan keahliannya, sangat mudah bagi Inan dalam menumpas bandit-bandit anak buah Baekga tanpa menimbulkan kekisruhan Lur. Dia melakukan aksinya dengan senyap, ya seperti ninja lah, tapi bukan ninja H2 ya Lur. Hingga akhirnya Inan tiba-tiba ada di kamar Baekga. Inilah Baekga, orangnya lebih tinggi dan lebih besar dari Inan, kepalanya gundul dan di dadanya ada bekas luka yang panjang Lur. Sepertinya Baekga adalah orang yang kuat. Namun, belum rampung saya menjelaskan tentang Baekga, tiba-tiba Inan langsung menusuk Baekga dengan pedangnya. Dan benar saja Lur, Baekga ternyata orang yang kuat. Dia tidak bergeming ketika pedang Inan menghujam perutnya. Dia bahkan menyundulkan kepalanya dan menghempaskan Inan Lur. Inan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena Baekga menarik pedang yang tertancap di perutnya seperti tanpa ada rasa sakit. Kemudian dia balik menyerang Inan dengan pedang milik Inan. Dia menyabet Inan namun pedangnya nyangkut di kayu Lur. Inan pun kemudian mendorong tubuh Baekga dengan sekuat tenaga tapi Baekga malah membanting Inan hingga Inan terpelanting Lur. Baekga kemudian memukuli Inan. Inan tidak menyangka bahwa musuhnya kali ini sekuat itu. Inan kemudian mencekik leher Baekga dengan kain bajunya Lur. Namun bajunya kemudian robek. Baekga lalu menarik kaki Inan dan menyeret dan menghempaskan Inan hingga ke sudut ruangan Lur, lalu mencengkram bahu Inan dan mencoba untuk menyundulkan kepalanya lagi, namun kali ini Inan menahan dengan tangannya, lalu berkelit sambil mengambil pecahan beling dan menyayat pergelangan kaki Baekga, hingga Baekga mengaduh dan Inan menyayat pergelangan kaki Baekga yang satunya hingga Baekga tidak bisa berdiri Lur. Baekga kemudian pasrah dengan keadaannya yang sudah tidak berdaya. Lalu Inan dengan tenang mengambil pedangnya yang nyangkut di kayu. Melihat itu Baekga semakin pasrah dirinya mati malam itu, dan dengan tanpa kata-kata, Inan mengeksekusi Baekga, hingga si bandit Baekga pun tewas Lur. Pagi harinya ketika dalam perjalanan pulang, di tengah hutan bambu klutuk, Inan dihadang oleh anak buah Baekga Lur. Mereka mau mengeroyok Inan yang sendirian. Di tengah hadangan itu, Inan melihat Ibang berada di balik para bandit tersebut. Ternyata Ibanglah dalang dari semua rencana itu Lur. Dalam situasi itu, mau tak mau Inan harus menghadapi mereka semua. Tak mungkin ia kabur. Dengan tenaganya yang masih tersisa dan penyakit yang ada dalam dirinya, Inan pun meladeni pengeroyokan itu. Dia bertarung dengan sekuat tenaga membasmi para bandit tersebut Lur. Satu persatu para bandit itu berhasil ia tebas Lur. Walaupun tenaganya sudah hampir habis, tapi Inan tetaplah Inan, tidak mungkin menjadi Iron Man, Batman, Spider-Man, apalagi Kapten Amerika Lur. Perlawanan Inan yang pantang menyerah terhadap para bandit ternyata membuat pemimpin bandit itu ketar-ketir Lur. Ia memberi perintah kepada anak buahnya agar jangan mundur, walaupun pemimpin bandit itu sendiri ternyata ketakutan Lur. Bahkan ada salah seorang anak buahnya yang mencoba kabur tapi langsung ditebas oleh orang Dalgi, yakni orang kepercayaan Ibang, dan dia berkata siapapun yang kabur akan mati olehnya. Sementara itu, pertarungan Inan melawan para bandit sudah hampir mendekati pemimpin bandit tersebut, dan di saat dia mau menebas pemimpin bandit, tenaga Inan habis Lur, sementara pemimpin bandit kaget dan tercengang karena tidak menyangka Inan mampu mengalahkan anak buahnya dan hampir membunuhnya. Di saat Inan sudah ngos-ngosan, si Ibang datang menghampiri Inan sambil berkata meledek kepada Inan, bahwa ada orang yang menginginkan kepala Inan, dan dengan enaknya dia berkata bahwa sebenarnya tidak tahu apa itu ramuan Mahwangco, dan jangan harap Inan mendapatkan Mahwangco darinya. Mendengar itu, Inan bangkit dan mau menyerang Ibang tapi langsung dipukul dari belakang oleh Dalgi. Dia bertanya kepada Dalgi, apakah dia membunuhnya? Namun Dalgi menjawab dia hanya memukul Inan dengan bagian pedang tumpulnya. Ibang pun menyuruh anak buahnya untuk mengikat Inan dengan rantai agar tidak lepas. Tibalah Inan dalam posisi tangan diikat ke belakang dengan borgol, sambil dijaga oleh Dalgi, ia terus memperhatikan Inan tanpa lelah. Lalu tiba-tiba ada orang datang ke tempat itu dan berkata bahwa ia diperintah oleh Ibang untuk memotong tumit Inan. Orang itu pun mendekati Inan dan mulai memegang kaki Inan. Sebelum ia melakukan tugasnya, dia berkata kepada Inan bahwa dengan senang hati dia telah membunuh Cilbok, yaitu anak dari perempuan penjual sup. Dengan santainya dia mengatakan jika Cilbok keras kepala karena tidak mau memberitahukan yang sebenarnya saat diinterogasi. Cilbok mungkin masih hidup jika mengatakan yang sebenarnya. Inan sangat marah mendengar hal itu. Orang itu pun meraih kaki Inan dan berusaha memotongnya tapi Inan menendang orang itu sampai terjungkal. Saat mau menyerang Inan, Inan menangkap orang itu dengan kakinya dan dengan kemarahan yang memuncak, Inan menggigit leher orang itu dan tak melepaskannya sampai orang itu tewas Lur. Sementara Dalgi yang melihat kejadian itu hanya diam sambil tersenyum ngeledek.
dia kemudian memberikan kunci borgol pada Inan agar Inan bisa melepaskan diri. Ternyata Dalgi ingin menantang Inan Lur, Inan pun berkata apa Dalgi yakin bisa menang. Dengan sombongnya Dalgi menjawab bahwa dia tidak pernah kalah, dia lalu memberikan pedang pada Inan, dan mengatakan dia akan menggunakan 10 jurus untuk mengalahkan Inan. Kemudian pertarungan antara keduanya pun dimulai. Pada jurus ke-1 hanya pemanasan Lur, Dalgi rupanya meremehkan Inan. Lalu pada jurus kedua, ketiga, keempat, Inan hanya menghindar. Dalgi kemudian menyerang lagi, hingga Inan terkena sabetan pedang Dalgi, namun hanya nyerempet. Lalu Dalgi kembali menyerang Inan hingga entah jurus yang keberapa. Dalgi terlihat senang karena bisa memojokkan Inan, namun tanpa ia sadari Inan telah menusuknya hingga tembus Lur. Senyum cengengesan yang biasa Dalgi lakukan berubah menjadi malapetaka baginya, karena malam itu juga ia tewas Lur. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Jangan sombong ketika kita berada di atas Lur karena pada akhirnya kita juga akan jatuh ke bawah. Dan namanya jatuh pasti sakit Lur, kalau ketahuan orang lain, pasti malu. Pada keesokan paginya, Ibang memeriksa keadaan Dalgi. Mungkin Ibang mengira Dalgi sedang mengheningkan cipta, namun setelah dilihat lebih teliti, Dalgi ternyata sudah tewas. Ibang pun heran sambil ngedumel. Dan di belakangnya tiba-tiba datang seorang wanita bermata satu didampingi oleh 2 pengawal berkostum ninja. Ibang pun mengajak wanita tersebut singgah ke rumahnya sambil minum, entah kopi, entah teh, saya juga tidak tahu apa yang mereka minum Lur. Usut punya usut, ternyata wanita inilah yang menginginkan Inan ditangkap Lur. Dia sebenarnya kenal dengan Inan, karena sama-sama pembunuh bayaran. Ketika Ibang bertanya kenapa kliennya menginginkan Inan tewas, wanita tersebut menjawab bahwa pembunuh tidak perlu tahu alasannya Lur, dan si Ibang hanya terdiam. Tak lama kemudian, tiba-tiba bawahan Ibang datang sambil berlari tergopoh-gopoh Lur. Dia memberitahukan bahwa kepala bandit yang baru datang menyerang ke tempat tersebut bersama dengan semua anak buahnya. Si Ibang kemudian meminta bantuan kepada wanita bermata satu tersebut, dan si wanita itu pun mau Lur. Sementara itu di luar gerbang, kawanan bandit berteriak-teriak agar pintu gerbang dibuka Lur. Semua kawanan bandit tersebut berteriak tanpa henti agar Ibang dan seluruh bawahannya ciut nyalinya Lur. Termasuk kepala bandit yang baru ikut-ikutan berteriak-teriak untuk menunjukkan siapa bosnya Lur, karena selama ini dia merasa Ibang telah mempermainkannya. Adapun keadaan di dalam gerbang lain lagi Lur, mereka semua bersiap-siap menghadang kawanan bandit jika sewaktu-waktu para bandit tersebut berhasil menerobos gerbang. Ibang, wanita bermata satu, dan seluruh pengawal mereka dalam posisi siap siaga Lur. Sementara kawanan bandit beramai-ramai mendorong pintu gerbang tapi mereka kesulitan Lur, gerbang tetap tak mau terbuka. Salah seorang bandit berkata lebih baik menghancurkan gerbang, namun kepala bandit menolaknya. Dia beranggapan mungkin orang-orang di dalam ketakutan, begitu gerbang terbuka, dia ingin menunjukkan dialah bosnya Lur. Sedangkan anak buahnya masih bersorak-sorak secara beramai-ramai untuk menciutkan nyali Ibang dan semua bawahannya Lur. Kejadian tersebut berlangsung cukup lama Lur, hingga kawanan bandit pun kelelahan, karena dari pagi sampai malam mereka terus-terusan berteriak-teriak sambil mendorong pintu gerbang namun gerbang tak kunjung terbuka Lur. Maklum saja mereka kelelahan Lur, karena mereka tidak minum dan tidak makan selama hampir 24 jam. Salah satu anak buah bandit berkata, tidak bisakah mereka mendobrak pintu gerbang karena dia berpikir sudah terlalu lama mereka di luar, namun kepala bandit malah menjawab kepada siapa nantinya dia menjual opium. Tak lama kemudian datang seseorang dari arah belakang kawan bandit, ternyata dia adalah Inan Lur. Salah satu dari kawanan bandit pun bertanya siapa yang datang ini. Tanpa banyak cincong Inan pun menebas leher bandit tersebut. Kepala bandit mendengar keributan di belakangnya menoleh, dan betapa terkejutnya dia karena Inan telah membunuh semua anak buahnya. Dia ketakutan setengah mati. Sementara orang-orang di dalam gerbang kebingungan mendengar dentingan dan sabetan pedang silih berganti, seperti terjadi peperangan di luar sana, karena juga terdengar erangan kesakitan yang bersahutan Lur. Termasuk wanita bermata satu dan Ibang juga bingung dan penasaran dengan apa yang terjadi di luar Lur. Sampai-sampai Ibang berdiri karena saking penasarannya. Kemudian anak buah Ibang memberi isyarat kepada salah satu pengawal untuk membuka pintu gerbang karena suara keributan di luar sudah hilang. Pengawal tersebut berjalan pelan mendekati gerbang, lalu membukanya. Setelah pintu gerbang terbuka, semuanya pun kaget Lur, karena yang datang adalah Inan, bahkan dia telah membasmi semua kawanan bandit.
tapi wanita bermata satu malah tersenyum lur. Inan kemudian memakan semua obat yang dimilikinya, padahal tabib telah memperingatkan agar obat itu jangan diminum secara bersamaan tapi Inan tak peduli. Dia kemudian mendekati para pengawal sambil mengibaskan pedangnya lur. Sontak saja semua pengawal pun menyerangnya, pertempuran satu melawan banyak orang pun tak terelakkan. Inan dengan tenaganya yang fresh karena pengaruh obat bertarung melawan semua pengawal. Kemampuan bertarung Inan memang handal lur, pantas saja dia menjadi pembunuh terbaik Joseon, walaupun dia dikeroyok oleh banyak orang, namun dengan skill dan keterampilannya bermain pedang, dia mampu meladeni semua serangan pengawal tersebut. Wanita bermata satu memberikan isyarat kepada dua pengawalnya agar menyerang Inan, kedua pengawal itu pun melesat bagai anak panah langsung menyerang Inan. Ternyata kemampuan dua pengawal tersebut cukup hebat, sampai-sampai Inan harus berjibaku menghindari serangan mereka. Namun Inan tetaplah Inan, meskipun tidak berubah menjadi Iron Man, dengan kemampuannya yang tangkas, Inan akhirnya berhasil melumpuhkan kedua pengawal itu lur. Wanita bermata satu tidak tinggal diam, dia akhirnya turun lalu menatap anak buah Ibang satu persatu. Anak buah Ibang juga menatap mata wanita bermata satu tersebut, dan anehnya, yang awalnya mereka ketakutan, tiba-tiba memiliki keberanian dan menjadi beringas. Lalu mereka menyerang Inan lur, tapi Inan dengan mudah menebas mereka semua. Ternyata wanita bermata satu ini punya ilmu sihir lur, entah dia belajar di mana ilmu tersebut. Dengan kemampuannya itu dia membangkitkan kembali para pengawal yang terluka, sehingga pengawal-pengawal itu pun kembali berdiri dan siap menyerang Inan kembali. Dengan tatapan heran tak percaya, Inan mulai panik, tapi dia berusaha menguasai dirinya agar tidak semaput. Dan para pengawal itu pun kembali menyerang Inan, mereka menyerang Inan secara bersamaan, sehingga membuat Inan terdesak dan kewalahan. Bahkan salah satu dari pengawal itu ada yang berhasil menusuk Inan, namun dengan tenaganya yang besar, Inan berhasil menghamburkan mereka lur. Sambil menghindari serangan pengawal-pengawal tersebut, Inan kemudian mengambil tombak lur, dia menggunakan tombak itu untuk menghalau para pengawal yang menyerangnya. Dengan sekuat tenaga, Inan pun berhasil menghalau para pengawal itu. Lalu Inan berlari ke arah wanita bermata satu dan menyerangnya dengan menebaskan pedangnya ke arah wanita tersebut. Namun dengan ilmu sihir yang dimilikinya, wanita bermata satu itu berhasil menghalau Inan, hingga Inan jatuh tengkurap, dan kesulitan untuk bangun lur. Dengan susah payah dan nafas ngos-ngosan, Inan berusaha bangun, dia lalu duduk sambil berpegangan pada pedangnya, karena efek obat yang sudah hampir habis dan karena penyakit yang dideritanya, tenaga Inan turun drastis lur. Wanita bermata satu tersebut kemudian berkata kepada Inan, bahwa sebenarnya kliennya menginginkan Inan hidup-hidup, tapi karena dendam lama, wanita bermata satu itu tidak bisa memaafkan Inan lur, dia kemudian menghujamkan pedangnya kepada Inan. Namun ternyata tusukan pedang wanita bermata satu itu tidak mengenai sasaran, karena Inan memegangnya dengan tangannya. Wanita bermata satu panik melihat hal itu, dia kemudian menggunakan ilmu sihirnya untuk mengendalikan Inan, tapi sihir wanita itu tidak mempan lur. Inan kemudian menusuk wanita bermata satu itu dengan pedangnya, sehingga membuat wanita bermata satu itu langsung is dead di tempat lur. Melihat itu, Ibang dan anak buahnya ketakutan. Walaupun keadaan Inan sudah loyo, tapi tidak ada yang berani menyerangnya. Ibang kemudian mengancam anak buahnya, dia akan membunuh anak buahnya jika ada yang melarikan diri. Dia bahkan akan memberikan 20 koin emas bagi mereka yang bisa membunuh Inan. Tapi tidak satupun dari anak buahnya yang melawan Inan, maka dengan mudah Inan pun membunuh mereka satu persatu. Sementara Ibang sendiri kabur menyelamatkan diri, dengan ditemani oleh satu anak buahnya yang tersisa. Ibang dan salah satu anak buahnya terus berlari ketakutan menyelamatkan diri. Ketika akan melewati pintu keluar, mereka dihadang oleh teman Inan yang langsung mengajak duel Ibang. Mendapat hadangan dan tantangan itu, Ibang dan anak buahnya ketakutan. Dia lalu lari meninggalkan anak buahnya sendirian. Dan di saat Ibang lari seorang diri, tiba-tiba dia dihadang oleh perempuan penjual sup. Tanpa banyak kata, perempuan itu pun langsung menusuk Ibang. Sambil berkata nyawa dibalas dengan nyawa. Karena perempuan penjual sup ini tahu bahwa Ibanglah di balik kematian anak kesayangannya. Ibang pun tumbang terkena tusukan pisau dapur. Setelah menusuk Ibang, perempuan penjual sup ini merasa puas karena telah membalaskan dendam kematian anaknya.
Cukup sampai di sini dulu lur. Jika kalian suka, ayo subscribe, like, komen, dan share.